pembelajaran tatap muka di Jakarta kembali dinodai oleh aksi tawuran pelajar. Dua kelompok pelajar berseragam saling berkejaran di tengah jalan di kawasan Tanah Abang, Jakarta. Gear penggaris besi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri dulu, Pak. Ya. Nama saya Yanto Sorhai. Saat ini sebagai PLT dari IKAP Jakarta, Pak. Dari IKAP Jakarta. IKAP Jakarta. Nah, Ya. Saya alumni dari SMKN Gimana. Gimana Fluid? Ya. Ah, Jadi siap. kami sebagai alumni, ya, ini dari beberapa sekolah di sini juga ada dari Bogor yang kebetulan juga ada di grup yang ada di program ini ya, Pak ya. Mungkin nanti kita akan dengarkan nanti dari beliau, kebetulan dia juga ada di IKAP, ya kan, di dalam IKAP. Kira-kira apa nanti yang akan bisa dilakukan ketika adik-adik kelasnya melakukan eskul bersama, kan gitu. Kalau kami dari IKAP pasti mensupport, Pak, mensupport, dan kalau syukur-syukur kami dilibatkan bisa ada di sana di tengah-tengah mereka, ya kan, di bawah arahan bapak-bapak di sini, kita siap-siap aja. Ya, sedikit agak dalam ya. Agak dalam. Jadi waktu saya melihat kegiatan ini ya, ini kan awalnya tuh kita coba melihat siswa bermasalah gitu ya. Nanti seolah-olah nanti kita anggap bahwa nanti setelah yang pertama kita ketemu problemnya, kita dapat pemetaannya, kita dapat jumlah siswanya, kita berharap mereka melebur nih di kegiatan 2 sampai kegiatan 8-nya. Idenya gitu ya. Iya, Saya betul. lihat itunya ya. Lihat kegiatannya ya. Iya. Nah, yang satu ini agak harus hati-hati gitu. Jadi kalau waktu saya baca nanti kegiatan ujungnya di Rindang, saya itu dulu punya pengalaman tahun 97 saya tuh dikirim ke Berlin 3 bulan saya dikirim, dimasukin di situ karena kita kontak, kita tulis sekolahan, akhirnya kita hanya sebulan di Berlin, di tentaranya atau di Berlin. Oh, iya. Nah, yang mau saya angkat ini, kalau kita kirim siswa bermasalah di Rindang, mungkin kita bisa dapat satu perspektif gitu loh, bahwa nanti mereka bisa dipoles sama tentara terkait dengan pembinaan mental, rohani. Tapi jangan-jangan problem siswa bermasalah ini bukan di situ, nggak hanya sekedar di situ. Gitu loh. Jadi ketika kita bilang ada siswa bermasalah, maka yang harus pertama kita tahu dulu masalahnya apa. Makanya kalau saya ketika melihat ini, boleh nggak saya dapat kajiannya? Kajian siswa bermasalah itu apa? Jadi kan sebenarnya kalau di hari ini konteksnya pelajar hari ini, masalahnya bisa jadi kehilangan orientasi sekolah. Kalau kehilangan orientasi sekolah, nggak mungkin dikirim ke Rindang, kecuali dia mau jadi tentara. Kan itu Bu ya, kalau ini kita brainstorming ya, saya sedikit ngasih masukan. Nah, kalau dia bermasalahnya ternyata bukan ada di sekolah, tapi ada di rumah, ya mungkin kita selesaikan, kita bawa ke Rindang. Nah, kalau dia punya masalah terkait dengan orientasi sekolah di sini, ternyata waktu dia masuk sini, ini sebenarnya bukan dunia gue ini. Kan nggak mungkin kita cari permasalahannya di Rindang. Nah, kalau saya usul, gimana kalau kita coba mendengar siswanya dulu, masalahnya di mana? Makanya kalau lihat di program ini, saya ingin banget baca hasil studinya. Kan sebenarnya kan setiap ada keluar kegiatan ini kan ada hasil studinya ya. Iya. Ada Latar belakang, Pak. latar belakangnya ya. Betul, ya. Jadi ketika kita dapat contoh lah, Kampung Jawa 6, siswa bermasalahnya ada berapa? Masalahnya apa? Nah, ketika di situ enak nanti kita cari problem solvingnya. Jangan-jangan nggak hanya di Rindang, mungkin bisa kita tarik ke dalam komunitas yang sesuai dengan stylenya, gaya hidupnya, kedekatannya. Karena kalau kita langsung tarik ke Rindang, saya takutnya bukan di situ problem intinya, problem dasarnya Bu. Jadi gini nih, tawuran pelajar itu kan implikasi aja. Iya, benar. Tawuran pelajar implikasi. Nah, mereka datang ke sini. Nah, waktu mereka datang ke sini, mereka nggak ketemu dunianya di sini. Akhirnya mereka pusing kan.
tiba-tiba ditarik kanan kiri sama teman-temannya. Yuk kita keluar ke sekolah, kan istilahnya gitu ya, kayak kita zaman dulu kan, keluar ke sekolah, kita lihat bikin kegiatan di luar sekolah, bentuknya tawuran, kan gitu ya, bentuknya akhirnya tawuran. Nah, mungkin baiknya kegiatannya itu lebih banyak mengenai siswa bermasalahnya, tapi kan itu kan perlu pemetaan dulu, Pak. Jadi berapa sebenarnya siswa yang bermasalah di kampung Jawa? Kalau ada 100, ya 100 ini ditarik. Karena apa? Karena kalau nanti dia di blend sama yang tidak bermasalah, yang bermasalah nggak dapat perhatian. Iya. Karena apa? Karena dia bilang, loh, gue dicampur sama yang ini ya, masalahnya beda. Saya bukan maksudnya narik ke belakang lagi ya, bukan ya, bukan ya, gitu. Jadi waktu saya nulis bukunya tentang ini, tentang tawuran pelajar Jakarta, based on pengalaman pribadi. Jadi waktu saya sekolah dulu, sebenarnya saya itu bukan di STM, harusnya. Makanya hari ini saya ini kerjanya di Kemendagri, di bidang sistem dan informasi komunikasi. Dulu saya STM otomotif, kan nggak nyambung kan akhirnya kan. Nah, perlunya kedekatan siswa, guru sama orang tua. Nggak ada kata terlambat untuk mindahin dia dari STM kalau memang orientasinya bukan di STM. Jadi mungkin ada baiknya ketika kita bicara tentang pembinaan siswa bermasalah, kita harus lebih dulu mendengar masalah siswanya apa gitu. Saya dulu bermasalah sampai harus dikirim ke Berlan, itu nggak ketemu juga akhirnya jalan keluar, harus cari jalan sendiri. Nah, kita di sini kan berharap kita buka view-nya, buka jendelanya kan. Nah, pertanyaan saya, ketika kita nanti bawa kegiatan 2-8 ini, apakah itu bisa membuka view mereka, jendela mereka gitu, membuka hati mereka, perasaan? Karena nanti mereka dikirim ke Rindam. Rindam ini nggak cocok sebenarnya buat pelajar. Saya waktu sebulan di Berlan itu, Bu, itu ingat banget itu. Kalau orang bermasalah, ditekan, itu psikologinya nolak itu. Kecuali orang-orang baik-baik. Kalau orang-orang baik dia nganggap, wah ini bagian dari pengalaman dia. Tapi kalau orang bermasalah, Bu, semakin dibuatkan dia semakin balik. Kali panggilan di rumah ya bagus, di sekolahannya bagus, di Facebook ya bagus, di bola pun bagus. Jadi kalau saya baca udah lihat itu ya, pembinaan siswa bermasalah. Sebenarnya siswa nggak ada yang bermasalah. Menurut saya, cuman tulisannya jadinya nggak enak dilihat, nggak enak dibaca. Jadi kita mengejas anak murid bermasalah. Sebenarnya bukan bermasalah, dia ingin berinteraksi, ingin dikenal. Siapa sih ini gua? Pengen dikenal. Nih gua jago. Memang kalau misalnya siswa bermasalah, memang salah satunya memang pendekatan alumni kepada adik kelasnya. Karena saya berjalannya seperti itu. Ya alhamdulillah, karena kan kita belum, menurut saya ini belum rapi ya. Iya, karena kan belum berjalan ini Bu ya. Karena kita masih konsolidasi, kita masih pendekatan, kita juga belum tahu titik masalahnya di mana. Kalau titik masalahnya tawuran ya memang ada kegiatan itu ya Bu Gatot ya. Tapi ruang lingkupnya lebih dipersempit gitu. Hanya sekolah-sekolah yang sering berbenturan ini saja gitu, yang 5 sekolah ini. Nah, ini dalam rangka kita dengar pendapat. Tadi pagi itu dengar pendapat gitu ya masing-masing sekolah, terus akhirnya banyak kecenderungan dikirimkan ke Rindam. Tapi bukan berarti itu pun udah final, enggak gitu. Sekarang pun kita dengar pendapat gitu ya. Apa nanti realnya pelaksanaan pembinaan siswa bermasalah ini seperti apa, ini belum ada goal akhirnya mau apa, belum ditentukan. Karena tadi benar seperti Abang sampaikan, kita permasalahan siswa di sekolah itu memang berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Nggak semuanya semata-mata permasalahan itu misalnya anak kriminal itu pasti ada latar belakangnya. Pasti kita lihat asal usul keluarganya. Saya alumni Baratipura, mungkin paling muda kali ya, tapi karena saya usia putih kan tua kali ya. Terima kasih.
mungkin dari saya tadi menyimak sudah banyak masukan dari abang semuanya. Tinggal kalau saran saya tinggal kolaborasi aja mana yang terbaik. Intinya kan kita ingin adik-adik kita berdampingan, tidak ada clash atau apapun. Karena pengalaman sama yang seperti abang sampaikan juga, pengalaman zaman dulu kita sekolah ya, kalau yang tuanya agak narik mau nggak mau yang kecilnya ngikut gitu. Kalau nggak ikut tuh pulang, lu bayar sini kalau nggak gitu. Itu udah sejarah yang nggak bisa dihilangkan gitu. Saya sih support aja intinya ya. Tinggal bagaimana kita cari cara yang terbaik untuk adik-adik kita yang lebih soft, smart dan tidak berhubungan dengan fisik. Yang pertama itu kita mesti satu komando dulu nih masing-masing sekolahan. Dalam arti kata kegiatan. Kalau istilahnya dalam arti kita hanya kayak kemarin waktu 2000 berapa ya yang kita datang sini sosialisasi edukasi tentang stop tawuran. Kalau istilahnya yang menjalankan satu sekolahan saja itu akan sia-sia juga. Kita jadi mengedukasi siswa yang baru masuk bagaimana supaya dikasih edukasi stop tawuran. Nah itu pernah kita lakuin. Jadi sebelum masuk pembelajaran baru itu kita ada edukasi itu. Nah di situ kita dikasih pengarahan, istilahnya masing-masing sekolah itu hadir. Tapi ini akan sia-sia juga kalau sekolah lain juga tidak mengikuti. Jadi itu istilahnya saya mau tuh dari setiap kegiatan itu kita satu komando dulu nih. Dalam arti kata kegiatannya apa nih? Ya misalnya untuk awal tahun belajar nih, ya berarti edukasi dulu nih. Jadi serentak nih semua. Jadi alumni turun tangan untuk mengedukasikan stop tawuran ke adik-adik yang baru masuk. Itu yang pengalaman pertama ya, itu satu komando. Yang kedua, memang mesti ada persuasif. Kemarin saya juga hasil dari LDKS saya juga nyari formula gimana. Jadi ada beberapa masukan, memang mesti ada kegiatan yang benar-benar ekstrakurikuler lebih. Jadi ini kegiatan ini benar-benar murid mesti ikut. Jadi diperbanyak kegiatan. Ya salah satunya kayak kemarin ada gagasan itu untuk menghidupkan Kajapala, kegiatan pencinta alam Kampung Jawa. Nah nanti di situ juga kita gembleng nih. Karena ini di sini juga yang Bandung-Bandung kayaknya bisa masuk gitu loh. Tapi dari semua itu kalau kita kegiatan nggak satu komando masing-masing sekolah nggak akan berjalan. Jadi masing-masing ini mesti sama loh. Entah dari edukasinya, entah dari kegiatan ekstrakurikulernya gitu loh. Jadi berkesinambungan. Salah itu dicoba dipelajari. Dan efeknya juga kalau kita memang ada peningkatan di nilai kita dapat reward Pak. Kita dibantuin beasiswa, dicarikan beasiswa. Jadi makanya kita support Pak. Jadi cuma hanya sekedar anak Badung tapi pintar itu kan bisa jadikan bisa berubah karena dapat reward gitu. Ya. Seperti itu. Ya itu aja dulu kali Pak, nanti ada bisa sharing-sharing lah. Ini saya sharing-sharing aja kalau saya Jadi banyak dari faktor keluarga. Itu yang broken home, yang mungkin dari memang benar yang ibu bilang anak STM itu banyak dari kalangan bawah. Memang betul. Karena di Bunda Kandung itu sekolah yang nunggak aja itu bayaran banyak. Di situ juga ya kebijakan dari sekolah ya mereka tetap sekolah ya mungkin nanti bayar bisa di bulan-bulan berikutnya. Ada sambil Iya, sedangkan saya ijazah saya 2017 saya baru ambil. Tapi banyak. Iya. Bon. Enggak, memang benar adanya. Memang benar adanya. Memang benar gitu. Kurang cocok karena memang betul di Ringdam itu kan kita diajarkan bukan untuk ini ya memang membuat solidaritas memang ada, cuma kan di situ yang fisik, makanya ini jatuhnya kejiwaan.
kita memang harus pakai pendekatan secara persuasif. Karena ini benar-benar baru pertama kali kita lakukan, dan ini mudah-mudahan bisa jadi contoh di sekolah-sekolah lain dan wilayah-wilayah lain. Dan ini saya yakin ini akan jadi perhatian dinas ya, dinas, dan ini mereka sangat bersyukur dengan kegiatan ini karena memang ada programnya ya Pak Gatot ya. Ada program kesepakatan sekolah kolaborasi yang ada MOU-nya gitu. Dan ini kita mengimplementasikan program dari sekolah kolaborasi tadi gitu kan. Jadi nanti Pak Gatot nggak lagi mengupload kegiatan-kegiatan yang fiktif yang cuma sekedar apa Bapak senang ya. Bapak senang ABS asal Bapak senang. Tapi memang kita real lakukan gitu. Dan itu memang kebutuhan kita, bukan mengada-ngada juga gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat abang-abang yang sudah mau hadir, meluangkan waktu gitu ya di sela-sela kesibukan. Saya yakin ini pada sibuk semua, tapi dengan segenap perhatian bisa datang ke sini gitu ya, demi untuk anak-anak bangsa lah, adik-adik kita semua yang ada di sini atau di tempat sekolah masing-masing yang masih terus. Aliansi para alumni bergerak bersama, satukan misi untuk adik-adik kami belajar untuk Indonesia kami. Dan